Hutan larangan Dukuh Puncel menagih. Malam itu, jalan menuju Dukuh Puncel sunyi mencekam. Angin dingin menelusup ke celah pakaian, membawa aroma tanah basah bercampur daun kering. Seorang pria mengendarai motor bututnya melintasi jalan berbatu yang membelah hujan jati. Di dada kirinya menempel sebuah tas selempang hitam. Tas yang penuh berisi uang donasi, titipan dari kawan-kawannya untuk menyokong aksi demo besar-besaran yang mengguncang kota. Tapi tidak semua uang itu masih ada. Sebagian sudah berpindah ke kantong pribadinya. Hatinya gelisah, tapi pikirannya meninabobokan. Siapa yang tahu? Nanti tinggal aku rekayasa. Toh orang-orang gak akan memeriksa detail. Lagian aku juga butuh kok. Ia menegakkan badan, berusaha meyakinkan diri. Namun begitu memasuki jalur paling dalam hutan Puncel, hawa sekitarnya berubah drastis. Cahaya bulan yang tadinya terang perlahan tertutup awan. Jalan yang ia lalui menjadi makin gelap, hanya ditopang sorot lampu motor yang goyah. Anehnya, motor terasa berat, seperti menanggung beban lebih dari biasanya. Ia menelan ludah. Biasa saja, cuma jalan berbatu saja ini, gumamnya. Namun dalam hati, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa kali ia melihat batang pohon jati dengan bekas luka ukiran aneh. Ia yakin sudah melewatinya 2 kali, 3 kali, entah berapa kali. Jalan ini seharusnya lurus, tapi entah kenapa ia seperti berputar di tempat yang sama. Tangannya gemetar menggenggam stang, keringat dingin membasahi punggung. Dan dari sudut matanya, ia menangkap siluet hitam berdiri di antara batang-batang jati. Bentuknya menyerupai manusia, tapi kaku. Kepala miring, tubuh tak bergerak, hanya menatap. Ia menoleh cepat. Kosong, tak ada apa-apa. Namun saat menoleh kembali ke depan, siluet itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Ia memacu motor, gas dipelintir penuh, rantai meraung, jalan berguncang. Namun motor malah melambat, seolah ada yang menahan dari belakang. Dan tiba-tiba motor mati total. Mesin terhenti, lampu padam, gelap gulita, sunyi mencekam. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, berat, tercekat. Lalu suara itu muncul, bisikan, pelan, berulang, bercampur dengan desir angin. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Ia menoleh ke segala arah. Tak ada siapapun, tapi bisikan itu makin jelas, seperti banyak suara orang berbicara bersamaan memenuhi telinganya. Kembalikan, 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 kembalikan. Ia meraba tas selempangnya. Rasanya tiba-tiba berat, sangat berat, seakan berisi batu. Nafasnya memburu. Dengan tangan gemetar ia membuka resleting. Dan di dalamnya uang donasi itu kini basah. Lembaran-lembaran lusuh itu lengket,
dingin dan berbau anyir. Dalam cahaya samar bulan, ia melihat cairan merah gelap menempel di jarinya. Darah. Ya, itu adalah darah. Ia terlonjak, melempar tas itu ke tanah. Namun begitu jatuh, tas itu bergetar sendiri, menggelepar, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Bayangan-bayangan hitam di sekitar pohon jati kini bergerak. Mereka melangkah pelan, mengitari dirinya. Wajah mereka tak terlihat, hanya hitam legam. Namun dari tubuh mereka, suara bisikan terus keluar, semakin keras, semakin menusuk telinga. Ia menutup telinga, berlutut, tubuh gemetar. Cukup, 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 aku salah, aku yang salah, aku akui, aku yang salah, cukup. Suaranya pecah, air mata mengalir bercampur keringat dingin. Ia menjerit, mengaku dengan suara parau bahwa uang titipan itu telah ia tilep, bahwa ia telah berkhianat. Begitu pengakuan itu keluar, hutan mendadak hening. Bayangan hitam berhenti bergerak, lalu satu persatu menghilang, larut bersama kabut yang turun. Fajar menyingsing, burung berkicau, embun menetes dari dedaunan. Motor yang mati kini bisa kembali dinyalakan. Dengan gemetar, ia turun dari motor. Tangan meraba dompet berisi uang donasi. Air matanya jatuh begitu saja. Ia sadar, mungkin ini teguran. Uang yang bukan haknya tidak akan membawa selamat. Entah bagaimana, setelah berjalan tertatih sambil komat kamit meminta ampun, ia akhirnya melihat cahaya lampu rumah di kejauhan. Hutan itu melepaskannya. Malam itu ia pulang dengan tubuh basah oleh keringat, wajah pucat, dan hati yang hancur oleh rasa bersalah. Keesokan paginya, dengan langkah berat, ia mendatangi posko panitia demo. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi genggaman tangannya erat pada dompet itu. Di depan semua orang, ia meletakkan uang donasi di meja panitia, lalu berkata dengan suara serak, "Maafkan aku, semalam aku ambil khianat pada amanah ini. Teman-teman, tolong maafkan aku." Semua terdiam. Tak ada yang tahu apa yang ia alami di dalam hutan. Hanya dia dan rahasia kelam alas Puncel. Hingga kini, warga Pati percaya bahwa alas Puncel bukan sekedar hutan biasa. Konon, di sana bersemayam makhluk-makhluk penunggu yang menjaga keseimbangan, sekaligus menguji hati manusia yang melintas. Bagi yang bersih hatinya, hutan hanyalah jalan sunyi. Tapi bagi yang menyimpan niat buruk, jalan itu bisa menjadi labirin yang tak berujung.